Halo teman-teman, balik lagi bareng kita Renner dari Aerial Coffees dan saya sendiri Joshua dari Manual Coffees. Sekarang kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman lagi nih. Kali ini pertanyaan dari teman-teman Kemarin itu kan di episode sebelumnya teman-teman ada yang tanya mengenai apa pemilihan biar ikan tuh gede lah ya gitu, gen ikan itu bahan. gede, genetik, pemilihan bahan sama perawatannya itu udah bisa kita jawab ya Jos, Yes, kita udah jawab gitu mudah-mudahan dengan membantu ya. jam terbang kita, versi kita gitu, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman. Nah Mm, kali ini di pertanyaan berikutnya, pokoknya yes, ini kita masih seputaran menjawab, merespon yes. dari pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan teman-teman teman-teman. di channel YouTube kita Ya, mau di gitu. YouTube, mau di DM, teman-teman bisa tanya, Ah, nanti kita pasti jawab. sembari kita menyiapkan Heeh. konten-konten berikutnya ya, Jos Iya, ya. nanti kita Heeh. bisa jawab, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang masih setia nih sama channel kita, menunggu untuk kita apalagi nih konten RR sama Emmanuel Golfis lagi nih. Nah, itu nanti kita persiapkan. Nah, untuk di episode-episode kali inilah gitu mungkin 1, 2, 3 episode ya Jos ya. Yes. Satu ya 2 sampai 3 episode lah. Ya, kita Kita jawab mau pertanyaan. coba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sifatnya edukasi juga ya Jos ya. Edukasi benar. Edukasi. Jadi teman-teman mudah-mudahan banyak yang membantu lah gitu untuk merawat Mas Koki. Oke, Oke, jadi pertanyaan pertanyaan dari teman pertama. berikutnya. Oke, mau tanya kalau oranda dorsal berdiri kalau diem. Hmm, Terus kalau dia jalan dorsalnya turun. Nah, oke, bagus apa jelek? Gimana tuh Korenan? kalau kita bahas dorsal ya, nanti teman-teman mungkin kali ini kan Joshua tidak mengangkat ikan orandanya nih pertanyaannya gitu. Tidak mengangkat ikan orandanya, tapi teman-teman bisa ngeliat lagi nih di channel berikutnya. Kita sudah ada bahas mengenai pemilihan bahan untuk oranda. Ya, jalan Kita sebelum-sebelumnya. bahas kalau nggak salah tuh waktu itu kita membahas perbedaan oranda short tail sama Dengan long long tail ya tail, Jos ya. betul. Jadi itu untuk pemilihan bahannya teman-teman bisa ngeliat di sana bahwa aku sangat merekomendasikan bahwa pemilihan dorsal itu harus tegak dari kecil, dari Mm-mm. bahan gitu. Karena banyak yang terpeleset itu di bagian baby kecil itu memang nggak terlalu kelihatan melentingnya gitu teman-teman. Kadang di ujung atas atau di tengah dia mulai kecil tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Yes. misalkan teman-teman mau melihat itu lebih detail, lebih jelas, sebenarnya yang calon-calon melenting-melenting itu kelihatan. Jadi Mm. yang calon-calon melentingnya walaupun cuma sedikit, tapi kita bisa dalam hati gitu kita ngelihat gitu bisa kita nyatakan sebenarnya wah agak bengkok nih gitu. Nah itu sebenarnya teman-teman kalau udah ragu gitu jangan karena ketika kalian sudah melihat memang dorsalnya tidak tegak lurus, kalian sudah ngelihat memang ada di pucuknya atau di tengah ada bengkok, ikan nanti pada saat digedein itu pasti nanti bengkoknya makin kelihatan Makin teman-teman, gede. makin kelihatan. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang tanya bisa diakalin apa segala macam, aku bisa jawab itu 1 banding 10 paling teman-teman dengan cara ngurut atau segala macam ya maksudnya nggak semua ikan itu bisa berhasil juga gitu Yes. jadi aku lebih memilih gampangnya ya pilihnya udah mendingan yang rapi yang bener dari awal aja gitu jadi kita tinggal di sesi menjaga sama ngegedein aja udah gitu ngejaga sama gedein nah tapi itu tadi untuk membantu mewakili jawaban awal pembuka aku menjawab pemilihan itu tegak lah gitu jadi kita lanjut ke pertanyaannya jadi memang dari segi kontes, Jos, dari Mm. segi kontes, kita bicara ranah kontes gitu ya. Kenapa aku ke arah kontes? Sebenarnya nggak ada hubungannya juga nih pertanyaan, tapi ke ranah kontes. Tapi aku masuk ke ranah kontes itu biar eh, pembanding bahwa di kontes pun plus minusnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan emang dasarnya pertanyaan pertanyaan dari eh, teman tadi itu kan pertanyaan dari teman tadi itu kan Iya. dia bilang katanya Kalau diem, kalau diem dia tegak. tegak nih, tapi Nah, kalau misalkan dia berenang dia agak agak mundur. dia turun Kalau jadinya. pertanyaan ini basicnya dari si ikan temen yang memberikan pertanyaan ini dia memang tegak teman-teman, itu masih nggak apa-apa teman-teman. Jadi ketika memang yang dipertanyakan sama teman kita ini dia mempertanyakan cuman hanya ketika dia ngebuka gitu kan. Tapi pada saat Dia dia jalan berenang dia berenang. nutup belakang gitu, itu nggak apa-apa. Tapi dia tegak lurus gitu teman-teman. Jadi itu kita anggapnya tuh kayak eee, itu masuk ke performnya dia gitu loh, Yes, Jos. benar. Nah, Itu ada penilaiannya. jadi ada juga memang bagusnya ikan tuh yang memang mau diem, mau gerak tuh begini aja Tegak terus. teman-teman. Tapi itu memang spesial lah ikan yang kayak gitu tuh spesial. Maksudnya dia dari apa ya, dari gaya diemnya, berenangnya apa, dia bisa cuman
kayak ayam jago gini gitu, kayak ayam jago itu aku bilang itu nilai plus tuh ikan yang seperti itu. Tapi standarnya memang kadang ketika dia perform berenang ke sana ke sini itu memang dia agak-agak Agak ada turun ya, agak agak turun turun. Jos gitu. Dia agak mundur-mundur gitu. Karena kan dia Heeh. melawan arus air Ya, ya. dia agak mundur-mundur terus nanti ketika dia stand, dia diem gitu dia ngebuka gitu. Nah, itu nggak masalah teman-teman. Tapi aku bilang tadi nggak masalah itu dalam ranah memang dorsalnya tegak gitu. Jadi mundur atau apa itu nggak apa-apa, tapi tegak gitu. Tapi kalau misalkan emang udah mundur terus tegak, ya ujung-ujungnya bengkok atau melenting gitu kan, bengkok atau melenting, ya aku tidak bisa memasukkan kategori itu kan tadi tanya bagus atau enggak. Berarti Hmm, masuknya ke fancy aja gitu. Maksudnya kualitas fancy berarti Jos kalau misalkan memang dia bengkok dia gitu. bengkok. Cuman kalau Heeh. dia tegak, biarpun Nah, dia turun, nah itu masih nah bisa itu dinilai. nah itu masih 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 nggak apa-apa gitu. Memang Masih bagus lah memang ya. memang masih memang begitulah gitu. Ah, Umumnya memang seperti itu. Makanya tadi aku betul. bilang kalau misalnya dia tegaknya mau diem atau mau gerak itu ya itu yang aku bilang 1:5 mungkin Jos gitu yang ada ikan Tegak gitu. terus. Dan itu ada teman-teman Iya. ikan yang seperti itu ada gitu. Makanya kadang aku kalau kalian milih bahannya kadang suka sampai gila nih ikan apa kita bicaranya cuma kalau mau ngomong kasarnya itu kotor gitu teman-teman ya. Kadang kita tahu datang gitulah gitu loh. Pokoknya dia tegak terus gitu. Hmm. Tapi kalau dari pertanyaan ini karena dia cuman bertanya hanya diem sama ngebuka pada saat dia bergerak atau diam, berarti aku nyatakan nggak apa-apa gitu. Tapi aku kasih garis bawahi ketika ikan itu Pemilihan dorsalnya. memang dorsalnya itu yang dikasih statement tadi itu memang tetap Tegak, tegak. iya. Jadi aku tidak masalah. Mudah-mudahan bisa menjawab dari teman yang bertanya, nggak apa-apa Om, Mas gitu. Selama dorsal kalian tegak, dia bisa ngebuka pada saat itu masih oke. Yang penting malah jangan pada saat dia berenang dia mundur gitu ya. Pas ini kan ini bayangin dorsalnya kan mekarnya gini ya, Hmm. teman-teman gitu. Jangan pas berenang itu dia posisi mundur, terus pas dia diam dia juga cuma sampai segini teman-teman. Jadi nggak Sampai nyampe kebuka. ngebuka lah gitu. Nah itu juga nggak boleh juga sebetulnya. Jadi kita kadang bilangnya ya dibilang cacat ya istilahnya terlalu kasar gitu cacat ya tapi ya Ada kekurangan. kurang lah Nah, gitu kurang. Jadi dia walaupun diam atau gerak tuh ya dorsalnya ya walaupun tegak ya tegak loh tegak tapi tidur gitu maksudnya walaupun tegak tapi tidur gitu ya kalian coba mencari bahan yang memang dorsalnya itu ngebuka lah gitu. Nah mudah-mudahan kayaknya sih oke. udah Udah, oke Jos. udah. Jadi, Ini kita baru berapa menit Jos? Soalnya eh, yang pembahasan berikut kemarin itu bahasnya lumayan tuh teman-teman karena edukasinya juga lumayan dari pertanyaan itu dia 3 poin jadi kemarin itu kurang lebih bisa mau setengah jam ya Jos ya. kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan Ya lah. jadi kalau sekarang baru kira-kira baru 7 menitan ya baru Yes, 7 7 menitan, menitan. berarti kita bisa lanjut nih dari pertanyaan berikutnya Oke, nih. Ada pertanyaan apa next lagi, ada Jos? pertanyaan dari teman kita. Tanyanya gini, eh, treatment ikan full black biar makin jos warnanya. Nah, jadi Wah, ikan, ini sebenarnya kalau mau dijabarin agak panjang juga nih yes teman-teman nih. Ini benar, agak karena panjang-panjang nih. Karena iya, karena ini bahasnya black sih. Ini bahasnya black, bukan kaliko atau RW gitu. Ini bahasnya black. Black itu adalah yang warna memang yang dari dulunya juga sebenarnya memang dia bukan dari black murni juga. Memang ada mm, silangan yang membuat dia menjadi black gitu. mm. Enaknya bahasnya dari mana dulu nih, Jas? Langsung ke treatmentnya apa ke penjelasan bahwa asal mulanya orang-orang maksudnya biar jangan Asal jangan mulanya dulu kali ya. asal mulanya ya. Jadi Asal jangan mulanya dulu. jangan sampai eh, ikan ijo juga terpleset jadi ikan black gitu, Iya, Jos. Jangan bisa pleset. sih, Iya, iya, bisa. iya. Oke, oke, oke. Kita coba jabarin pelan-pelan teman-teman ya. Iya, Jabarin teman-teman. Mudah-mudahan nih teman-teman menambah wawasan, yes, nambah ilmu, biar teman-teman makin paham lah gitu iya, mengenai warna juga nih. Jadi gini, kalau ditanya ikan black dulu nih, aku nggak bisa jawab langsung. Karena gini, kalau misalkan blacknya itu memang, yang dipertanyakan itu memang black murni, itu agak gampang karena memang dasarnya memang udah black tuh ya black areng solid gitu, ya. Jos, black solid gitu. Cuman yang aku takut dari pertanyaan teman yang memberikan pertanyaan ini, blacknya itu dari ijo gitu, ijo kaliko gitu takutnya. Karena di kolamku pun membuat ijo dari kaliko yang memang dasarnya ijo kaliko itu black, itu membuat sampai solidnya itu juga nggak gampang teman-teman. Jadi makanya aku bilang aku mau jabarin satu-satu jadi gini, peranakan dari RW dan kaliko, peranakan dari RW dan kaliko nih ya. Kaliko RW itu juga menghasilkan anak yang nggak langsung RW teman-teman. Mm, Jadi RW itu aku menjabarkan itu bisa keluar tuh malah bisa 4 warna. yes, Bisa putih RW, bisa putih polos nih, bisa orange atau red, orange oh, atau red.
dia udah RW sama hijau. Ya, yang ketiga dia memang sudah merah putih atau hijau. Nah, jadi peranakan dari RW itu juga menghasilkan anak yang warnanya hijau dari RW. Nah, hijau itu kalau dari RW biasanya hijaunya itu bisa bermutasi nantinya. Awalnya mungkin dari hijau itu nanti dia warnanya jadi black gold. Dia warnanya jadi semi-semi kayak apa emas emas hitam gitu ya Iya, Jos ya, emas seperti itu. hijau atau emas hitam gitu, emas hijau atau emas hitam setengah-setengah lah gitu. Yang itu nanti akan arahnya kalau dia hoki nanti dia akan mutasi ke warna merah putih. Kalau misalkan dia mutasinya memang pada umumnya gitu, ya akhirnya dia mentalnya jadi orange gitu teman-teman. Dari tadi dia dari hijau, dia bisa jadi orange atau jadi red lah gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan ternyata dari hijau bisa ke merah putih, itu wah gitu. Maksudnya rezeki kalian lah gitu. Pokoknya intinya peranakan dari RW itu juga mengeluarkan warna hijau. Hijau. Nah, kita uh, balik ke strange warna temannya nih, Kaliko. Nah, peranakan dari Kaliko itu juga mengeluarkan warna hijau juga, teman-teman. Nah, teman-teman di sini jadi tahu ya. Jadi RW itu juga menghasilkan hijau, Kaliko pun juga mengeluarkan warna Hijau. hijau. Nah, hijau dari Kaliko ini yang uniknya itu dia nggak mutasi ke RW Jos. Mhm. Jadi dia nggak mutasi ke warna orange apa itu enggak. Iya. Kalau hijau dari Kaliko itu biasanya dominannya dia ke black. Kalau hijau dari Kaliko. Nah, makanya aku tuh kalau misalkan kadang lagi milih bahan nih teman-teman, aku juga kadang nanya gitu, Bang, Om, Mas, apa gitu. Ini hijaunya dari Kaliko apa dari RW gitu. Iya, Karena aku biar tahu ketika peranakannya. kalau misalkan hijau itu aku ambil dari RW, berarti aku udah tahu nih bayanganku someday berarti ikan ini akan menjadi warna merah putih, red white, atau orange, bahkan bisa putih gitu. Tapi kalau misalkan aku ngambilnya ditanya ini hijaunya dari Kaliko, berarti aku udah punya bayangan nih, oh nantinya black nih gitu maksudnya. Nah, hijau dari Kaliko berarti karena ini pertanyaannya itu tadi sifatnya edukasi teman-teman dari RW bahwa mengeluarkan sama-sama ikan hijau nih ya. Nah, karena pertanyaannya ini dia membahasnya black, aku masuknya ke hijau Kaliko dulu nih teman-teman. Nah, ketika hijau dari Kaliko ini banyak beredaran di luaran di masalah perdagangan jual beli atau di ranah kontes pun juri atau breeder atau seller juga akan menyebut hijau dari Kaliko itu selama hijaunya semi-semi si warna hijau ini sudah masuk ke ada warna hitamnya, sudah mulai mau ada apa ya, kita bisa bilang ya Mhm. ya semi-semi black lah gitu. Kita semua juga di sini pasti akan menyebut ikan itu pasti black gitu. Mau oranda, rancu pasti kita bilang, wah ini oranda black nih. Oh ini rancu black nih gitu. Nah, rancu black. Nah, kalau kita bilang tadi warna hijaunya dari peranakan Kaliko, ini aku bilang ini ada effort sebetulnya. Ada effortnya itu gini, karena tidak membutuhkan effort, tidak membutuhkan effort. Nih aku perjelas gitu teman-teman ya. Eh, Peranakan hijau dari Kaliko itu yang tadi aku bilang akan menuju ke black itu tidak membutuhkan effort sepengalaman aku nih ya, sepengalaman RR karena aku juga banyak sharing sama teman-teman semua mau di dalam kota ataupun di teman-teman yang di luar kota tidak membutuhkan effort ketika airnya itu memang bikin ikan itu jadi hitam, Betul. Jos. Jadi memang ada Iya, air itu bisa bikin ikan itu warnanya hitam. ikan itu hitam gitu. Jadi banyak hobis-hobis, banyak teman-teman di Mas Koki yang itu malah tadi malah dibilang bukan hijau, Jos. Iya, benar. Bukan, sorry, bukan udah rada ngeblek. Dari hijau, bener-bener dari hijau gitu teman-teman. Peranakannya sama, ikannya kita juga ngambilnya barengan, belinya barengan, masuk di rumah dia, masuk ke kolamku. Yang di rumahku masih terpaut bisa dibilang warnanya masih masuk ke warna hijau, di tempat temanku sudah black. Gitu, Jos. Mhm. Itu Kayak misalkan contohnya gini, aku sama-sama belikan nih ya dengan peranakan yang sama, dengan dengan batch yang sama. Joshua beli dua, aku beli dua misalnya. Yang dua di tempatku ternyata masih hijau teman-teman. Ternyata di rumah Joshua tuh duanya udah black. udah black. Nah, nanti Joshua boleh nih Jos di satu bak fiber ini ada peranakan satu peranakan rancu itu peranakan dari Kaliko teman-teman. Nah kebetulan itu rancunya itu cepet nih bisa dibilang udah black nih di kolam yang satunya. Nanti coba secara visual Joshua kasih lihat contohnya bahwa itu bukan black murni, bukan black rancu murni, itu black dari Kaliko, tapi kita tetap bilangnya rancu black. Nah, itu sudah mulai black di kolam. Nah, kita bicara tadi kalau misalnya tidak membutuhkan effort untuk teman-teman yang airnya, kandungan airnya itu memang ngebuat ikan itu rezekinya si ikan hijau itu bisa jadi Jadi ngeblack, bisa black. cepat-cepat solid lah blacknya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan teman di sini mungkin keadaannya itu sama dengan di rumahku,
mungkin aku bisa memberikan tambahan ya, ya berjuangnya sama nih kayak di rumahku sekarang nih. Hmm. Aku yang nebelin lumut gitu. Aku nebelin lumut, terus ya sebisa mungkin mungkin apa ya, latar belakangnya tuh jangan yang terang-terang Jos, kalau Iya. masukan dari aku ya. Karena ketika latarnya misalnya, nah ini teman-teman bisa ngeliat nih, di sini itu aslinya backgroundnya tuh putih teman-teman fiber yang ini. Nah kalau misalkan fiber ini tidak tumbuh lumut, ini warnanya pudar semua teman-teman. Mau warna kalikonya juga pudar. Apalagi yang mau warna hijau yang tadi mau ke Ke black. black tuh, itu susah banget tuh teman-teman. Tapi kalau misalnya aku mulai memelihara lumut, jadi kalau misalkan memelihara lumut tuh dalam artian gini, eh, kalau dari kaca nih merusak pemandangan, ya aku ngelapinnya tuh kacanya aja gitu. Tapi kalau dinding-dinding kolamnya tuh aku biarin aja, karena itu membantu untuk menyolidkan warna si ikan. Nah, jadi tips dari aku mungkin kalau dari temen yang bertanya untuk tips warna biar solid, black juga ngebantu, mungkin aku cuma bisa menambahkan harus ada tambahan lumut sih teman-teman, harus ada tambahan lumut. Dan kalau misalkan yang terbantu di sini mungkin lumut yang di kolam yang ini nggak terlalu lebat seperti di kolam Kolam yang yang ini, ini cuman yang di kolam satunya dia ngebantu walaupun lumutnya nggak banyak, latarnya latar belakangnya dia hitam hitam. teman-teman, Betul. latar belakangnya hitam. Jadi mungkin kalau karena ini versi RR ya, balik lagi sepengalaman RR mungkin ya jadi bukan satu deh, dua Jos. Kalau memang teman-teman susah lumut, berarti Hmm. coba backgroundnya Oh, gelap gitu, digelapin ya. backgroundnya gelap gitu, pakai latarnya mungkin hitam apa apa pokoknya yang berbau gelap gitu kan Hmm. latarnya. Nah kalau misalkan kalian memang bisa menumbuhkan lumut, nah coba lah pelihara lumut gitu, maksudnya jangan dikosrek gitu, yang dikosrek Dari kacanya dari aja. kacanya aja. Ah, Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan emang bisa terbilang lumutnya udah mulai lebat, teman-teman coba bisa pakai sapu-sapu. yes. Nah, emang ikan-ikan kecil yang memang dia makanin lumut lah gitu. Jadi dia ngebantu walaupun tetap lumut itu masih ada, tapi Nggak terlalu nggak lebat ya. terlalu berat apa Lebat. lebat gitu lumutnya. Nah jadi tadi edukasi aku mungkin aku tambahin, memang aku bilang tuh wajib sih. Jadi teman-teman nggak bingung gitu, takutnya ada penjual juga yang bilang apa ijo nanti black, padahal ijonya juga Hmm. jadi RW. Iya. Nggak bisa gitu. Kalau peranakan RW nanti pasti loncatnya ke warna yang tadi aku udah sebutin di depan. Nah kalau yang black itu ada dua, black dari Calico yang tadi aku udah jelasin panjang, sama black murni. Nah kalau yang black murni biasanya itu dari peternaknya pun bahan kecilnya udah black Udah black. teman-teman. Nah kalau misalkan dia memang masih agak hijau, agak lebih mudah untuk dia ngeblack karena memang dasarnya dia tuh black murni. Hmm. Jadi kalau misalnya emang dia black murni, itu mungkin apa ya, dia lebih lebih gampang Jos Iya, untuk karena udah itu karena memang gennya memang kan. genetiknya Ah, gitu, jadi lebih gampang. Suatu saat pasti lambat laun pasti black, pasti ngareng gitu, blacknya tuh areng solid gitu. Tapi kalau misalnya memang blacknya tadi dari Calico ya, aku cuma bisa kasih tambahan paling latar belakangnya digelapin warna hitam, atau kalian pelihara lumut. pelihara lumut. Nah Hmm, kurang betul. lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan penjelasanku dari awal tadi menjelaskan ikan hijau dulu sebelum menjawab dari teman kita ini yang bertanya black, sampai selesai di belakang aku menjelaskan, teman-teman bisa mencerna, bisa menambah wawasan juga. Yes. Kurang lebih seperti itu Jos Iya. untuk mengkeeping warna Ikan dari black lah black yang gitu. Nah di situ ada pokoknya di situ ada OST, ada Oranda Shortail sama rancu yang basicnya dia itu hijau dari peranakan Calico. Jadi kalian nanti bisa lihat kurang lebih bayangannya tuh peranakan Calico dari hijau hmm. bisa mau ngeblack itu seperti apa sih gitu bayangannya. Tapi Gitu. juga jangan sampai kaget juga ya kalau misalnya air teman-teman tuh Memang tinggi. susah gitu bikin bikin warna ngeblack gitu, tapi ngusahainnya kayak aku lah gitu. Aku Iya. termasuk air yang susah buat bikin ngeblack teman-teman. Tapi kalau misalnya sampai ada yang berhasil pun, aku pakai ya tadi dia versi Hmm. RR tadi, latarnya belakangnya gelap sama Pelihara lumut lumut. sangat Nah, mempengaruhi dan juga kalau misalnya gitu. teman-teman airnya bikin hitam, terus masukin apa namanya? Sakura, sakura juga bisa jadi hitam loh. Nggak tahu kenapa ya. Ya pokoknya Dia airnya tuh bisa bikin pokoknya hitam warna ikan gitu. kirin, warna kaliko biru, apa gitu. Memang ada dari teman-teman kita semua yang tadi aku bilang dari dalam kota atau mau dari luar kota, jenis-jenis air mereka tuh memang bikin solid itemnya tuh kencang gitu teman-teman. Hmm. Jadi bukan hanya warna hijau jadi cepet cepet ke black, warna kalikonya aja juga jadi dark dark gitu loh. Jadi bold bold itemnya tuh banyak Iya. gitu. Nah jadi itu salah satu keuntungan mereka, tidak butuh effort yang aku bilang tadi, Karena karena udah. airnya yang buat jadi seperti itu Iya. gitu. Tapi ya kita nggak butuh nggak putus semangat gitu ya Jos Iya ya. benar. Kita Tetap tetap ada, tetap kita bisa tetap ada gitu. berusaha gitu. Heeh. Pokoknya makanya yang aku kasih tipsnya itu yang memang aku jalanin di rumah. Jadi aku Hmm.
pakai di latar belakangnya memang hitam, sama ya ngebanyakin lumut aja Iya. gitu. Kalau misalkan genetik kalian balik-balik lagi memang dia ke hitamnya kuat gitu, walaupun dari hijau gitu, Nggak usah walaupun dari takut lah ya. hijau, nanti lambat laun pasti akan Heeh. ngeblack lah gitu. Makanya nanti warna OST atau ada contoh Oranda Shorttail sama Rancu yang itu genetiknya tuh dari hijau, teman-teman. Nah, itu mulai menghitam lah, mulai menghitam di latar yang hitam di tempatku gitu. Oke deh, kalau kayak gitu Cukup berarti Jos ya. cukup Berarti sekian teman-teman episode dari pertanyaan ini kali ini. Jadi membahas apa tadi? pertama, dorsal. Dorsal, Menjawab dorsal, terus lalu menjawab mengenai black. black. Nah, mudah-mudahan masukan input dari aku dan Joshua Ya, bisa membantu teman-teman teman-teman. dan gampang dicerna buat teman-teman dan Yes. menambah wawasan Iya. teman-teman gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman kalau ada pertanyaan, Ya, ada masukan, ada kritik dan saran, teman-teman bisa DM kita di Ya. Instagram atau komentar langsung di YouTube di bawah ini. sama itu Josh. Tadi di bawah juga ada pertanyaan. Ini Immanuel Goldfish sama RR Goldfish tuh cuman aktif nge-konten apa jualan ikan juga gitu. Iya. Sebenarnya kita berdua itu ya seller juga teman-teman. Iya, benar. Aku juga latar belakangnya juga banyak breeder-breeder gitu kan. Banyak peternak juga yang dimana Benar. ikan-ikan yang memang sudah disortir kualitasnya memang dibesarkan di rumahku memang untuk dijual teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin hanya menemukan kita berdua di konten gitu kan, teman-teman boleh searching kita di Instagram. Yes. Kita ada katalog-katalog ikan-ikan yang memang kita jual di rumah Iya. ini, di pekarangan kita ini, ikan-ikannya kita posting yang memang dijual. Itu ada di, kalau di Joshua itu Immanuel Goldfish, kalau aku di RR Goldfish. Nah, nanti sama Nanti ada di Joshua bawah sini ya. di ini Nah, ya. di bawah Buat sini. teman-teman yang bertanya gitu, maksudnya jangan-jangan cuma konten doang, enggak. Kita jual Kita ikan. lengkap lah, kita Benar. konten, kita memberikan edukasi. Pokoknya kita memang berdua pengen seru-seruan di Mas Koki lah gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang menjawab jualan juga gitu. Ya, ada juga teman-teman yang tanya nih, fancy 300.000 ada nggak? Oh, ada teman-teman. Jadi pokoknya kita berdua ini berbagai grade lah gitu. Yes, kita berdua membagi divisi. Maksudnya kalau emang teman-teman emang untuk mencari fancy bisa ke Joshua. Yeah. Kalau memang untuk mencari ikan yang menengah bisa dibilang dari fancy rapi ke showclass. Langsung buat ke teman-teman bisa ke aku gitu. Jadi ya tapi balik lagi itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Kita bukan menerapkan memang untuk harus promosi jualan di sini gitu kan. Pokoknya tapi kalau misalnya kalian emang pengen intip kualitas ikan, mungkin dari gambar-gambar ikannya juga kalian bisa belajar struktur-struktur ikan yang baik dan benar seperti apa, karena foto-fotonya juga banyak di Instagram. Kalian boleh ngelihat contoh-contoh ikan yang memang sudah lepas sortir itu yang dipilih ya seperti apalah gitu. Teman-teman bisa ngeliat di Instagram kita berdua gitu. Nah, teman-teman. Jadi cukup sampai di episode kali ini ya Jos ya. Sampai di episode sini nanti kita mungkin kalau misalnya Joshua nanti cek lagi ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita masih lanjut di episode menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kalau misalnya memang pertanyaannya mungkin sudah pernah dibahas atau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan nanti bikin konten berikutnya. Iya, nanti teman-teman tinggal tunggu aja deh. Nanti Black Rancu sebenarnya juga itu unik juga Jos. Itu juga nanti next mungkin kita bisa bikin juga karena Black murni sama Black dari Kaliko itu jambulnya menurut gua beda sih gitu. Jadi Black murni itu kalau rancu ya, bicara rancu ya dia jambulnya juga udah melihatkan sebenarnya ini Black asli gitu loh. Nah itu nanti aku janji deh itu kalau nanti aku memang ada barangnya gitu ya, memang aku dapat yang Black murni nanti aku buatin. Cuman karena kebetulan Black murni juga sekarang petaninya lagi jarang yang nge-breed Black murni juga jarang. Jadi kebanyakan Blacknya itu dari peranakan Kaliko teman-teman. Tapi nanti itu akan kita masukin juga dalam ini aja sih ya catatan kita buat kalau konten memang gitu nanti ya. ada bahannya, jadi kita kan nggak bisa buat konten sembarangan ya. Jadi kita persiapannya dulu. Jadi gampang dicerna sama teman-teman lah. Ada penjelasannya, ada barangnya gitu, maksudnya bisa kelihatan. Ikan-ikannya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mau dijawab, teman-teman bisa komen aja di bawah atau DM Instagram kita. DM di Instagram kita juga boleh. Pertanyaan-pertanyaan apa? Kita akan berusaha semaksimal mungkin pokoknya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Jadi pantengin terus channel RR Goldfish dan Immanuel Goldfish. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yes, teman-teman. Thank you teman-teman.